Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dalam Sederet Lampung di Sudut.id dengan headline: satu pelaku pengeroyokan mahasiswa di SPBU terbanggi besar ditangkap, 3 masih buron. Tim TKP 308 Presisi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah menangkap 1 dari 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di SPBU Pertamina 34.341.08 Kecamatan Terbanggi Besar, Sabtu 30 Agustus 2025. Pelaku berinisial AH 55 tahun, warga Dusun 2, Kampung Terbanggi Besar ditangkap setelah identitasnya terungkap lewat rekaman CCTV di lokasi kejadian. 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan sudah masuk daftar pencarian orang, kata Kapolsek Terbanggi Besar, AKP Dailami Selasa 2 September 2025. Korban pengeroyokan adalah CA 25 tahun, mahasiswa asal Kelurahan Gedung Bandarejo, Kabupaten Tulang Bawang, yang saat itu tengah melakukan perjalanan menuju Bandar Lampung bersama ibunya. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketika korban berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar solar dan melihat antrian yang tidak bergerak. Korban lalu berjalan ke arah dispenser solar sambil merekam situasi dan mempertanyakan dugaan adanya praktik pengecoran bahan bakar oleh beberapa orang di lokasi. Korban bertanya, "Kok lama? Kalian sedang mengecor ya?" sambil merekam pakai ponsel, ujar Kapolsek. Tindakan tersebut memicu kemarahan sekelompok orang yang diduga terlibat dalam pengecoran. Korban mengalami luka sayat di telapak tangan kiri dan sempat dilarikan ke RSIMC untuk mendapatkan perawatan medis. Ibunya yang menyaksikan kejadian langsung melaporkan insiden itu ke Polsek Terbanggi Besar. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. 1 pelaku berhasil kami amankan dan ponsel milik korban juga sudah diamankan sebagai barang bukti, kata Dailami. Tersangka AH kini ditahan di Mapolsek Terbanggi Besar dan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kapolsek menghimbau 3 pelaku lain yang belum tertangkap agar segera menyerahkan diri sebelum petugas mengambil tindakan tegas. Baik pemirsa, kembali ke informasi selanjutnya yang dilansir dari tangga Musdo di Sudut.id dengan headline: Sugianto, otak pencurian mobil di Pringsewu dibekuk polisi. Dari Pringsewu melaporkan, Polsek Sukoharjo, Polres Pringsewu kembali berhasil meringkus seorang pelaku spesialis pencurian mobil pick-up dan truk. Pelaku bernama Sugianto, 37 tahun, warga desa Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Residivis kambuhan ini ditangkap tim gabungan unit Reskrim Polsek Sukoharjo bersama TKP 308 Polres Pringsewu di rumahnya pada Selasa pagi 2 September 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan Sugianto menambah daftar pelaku yang sebelumnya telah diamankan polisi. Dalam kasus serupa, aparat lebih dulu menangkap Usman 29 tahun sebagai pelaku utama, serta 2 orang penada, Agung 50 tahun warga Kabupaten Mesuji dan Muslim 33 tahun warga Kabupaten Lampung Tengah. Ketiganya terlibat dalam pencurian mobil truk engkel bernomor polisi T8649TA milik Agus Triantoro, warga Pokon Tunggal Pawenang, Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu pada 2 Juni 2025 lalu. Kapolsek Sukoharjo AKP Juniko menyatakan, dengan ditangkapnya Sugianto, seluruh pelaku yang terlibat pencurian truk tersebut berhasil diamankan. Namun, dari hasil pemeriksaan, terungkap pula bahwa 2 pelaku utama yakni Usman dan Sugianto diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian mobil lainnya. Di antaranya, pencurian mobil Mitsubishi L300 BE9783BB milik Kusdianto di Pekan Purwodadi, Kecamatan Adilui, serta pencurian Mitsubishi L300 di wilayah Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Ujar AKP Juniko dalam keterangannya, mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra pada Selasa 2 September 2025. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil truk engkel T8649TA yang ditemukan di sebuah bengkel di Kabupaten Tulang Bawang, peralatan mobil, hingga amunisi aktif, sementara mobil A300 hasil curian lainnya masih dalam proses pencarian. Ditambahkan Kapolsek bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Sugianto guna membongkar jaringan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Atas perbuatannya, Sugianto dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah diamankan di Polsek Sukoharjo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut pungkasnya. Bagi pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung di Surat.id dengan headline Sengketa perbatasan Waikanan dengan Kabupaten tetangga rampung, proses penegasan batas desa berjalan lancar. Persoalan perbatasan wilayah antara Kabupaten Waikanan diklaim sudah tuntas dan tidak akan menimbulkan gonjang-ganjing lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Masya Feli HTS STPMM, melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Waikanan, Aris Supriyanto SH MH, Senin 1 September 2025. Menurut Aris, masalah perbatasan Waikanan dengan kabupaten tetangga telah selesai sejak ditetapkan melalui beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri. Di antaranya, Permendagri nomor 63 tahun 2018 untuk perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Permendagri nomor 64 tahun 2018 untuk perbatasan dengan Kabupaten Oku Timur, serta Permendagri nomor 65 tahun 2018 terkait perbatasan dengan Kabupaten Oku Selatan. Sementara itu, perbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2019. Sedangkan penyelesaian batas dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui melalui Permendagri nomor 30 tahun 2022. Terkait penegasan batas kampung dan kelurahan, Aris menjelaskan bahwa semua sudah diselesaikan sesuai peraturan Bupati yang mengacu pada Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Proses penegasan batas dilakukan melalui pembentukan tim mulai tingkat kampung, kecamatan hingga kabupaten. Jika terdapat ketidaksepakatan, maka difasilitasi hingga tuntas, jelas Aris. Ia menambahkan, penyelesaian perselisihan batas diupayakan paling lama 6 bulan sesuai pasal 18 ayat 4 Permendagri 45 tahun 2016. Bila kesepakatan tidak tercapai, Bupati berwenang menetapkan batas berdasarkan keterangan kampung terkait dan dokumen yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1. Di wilayah Pakuan Ratu, banyak mediasi yang telah dilakukan namun belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Bupati mengambil keputusan dengan memperhatikan semua dokumen pendukung, ujar Aris. Ia juga menegaskan bahwa jika ada pihak yang tidak menerima keputusan Bupati, secara hukum memungkinkan menempuh upaya judicial review terhadap peraturan Bupati tersebut. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokannya. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.